السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Desember 2007, kita akan menjelaskan tentang dakwah dan akidah ulama besar Islam, mujaddid atau pembaharu dalam agama Islam abad ke-12 Hijriyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Maka dengan kajian pada pagi hari ini, kita berharap bagi kaum muslimin agar mengetahui di antara para ulamanya, mengetahui bagaimana dakwah ulama Islam, di antaranya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan sekaligus sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang belum mengetahui siapa sebenarnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Karena kita dengar dan kita saksikan di negeri ini lebih khusus tentang dakwah beliau yang tercemar, nama beliau yang tercemar. Hal tersebut disebabkan imma tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, bagaimana dakwah beliau yang sebenarnya, dan bagaimana akidah beliau yang sungguhnya. Atau ada pula di antara mereka yang sudah mengerti dan paham dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, namun karena faktor-faktor keduniaan dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka menutup-nutupi kebenaran yang ada pada dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan demikian kita akan menjelaskan di pagi hari ini bagaimana dakwah dan akidah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan dalam hal ini barangkali di antara jamaah sudah memiliki buku, yaitu Hakikat Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hamad Al-Umar, yang ada di hadapan para jamaah yang sudah memilikinya. Maka sebetulnya kajian ini saya tambahkan dari berbagai referensi lainnya atau maraji lainnya, seperti kitab yang ada di hadapan saya, yaitu Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah, akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafi.
wa atharuha fil alamil islami, dan pengaruhnya terhadap dunia Islam, yang ditulis oleh Dr. Salih bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubud. Beliau merupakan mantan dari rektor Jamiah Islamiyah, mantan rektor Islamic University Madinah Nabawiyah. Terdiri dari 2 jilid, dan buku ini merupakan risalah doktoral beliau di Jamiah Islamiyah. Maka ini diantara buku yang saya jadikan sebagai referensi atau marja. Kemudian diantara kitab lainnya yaitu Da'watul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Salafiyah la Wahabiyah. Ini bukunya, bahwa dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salafiyah, dakwah salafi, dan bukan dakwah Wahabi, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Abdullah Al-Husain. Dan juga termasuk yang menjadi rujukan saya adalah yakni materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen ketika di Madinah, ketika saya berada pada tingkat kedua di Islamic University Madinah. Maka materi terkait dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diberikan selama 1 tahun atau 2 semester pada tingkat kedua. Keterangan-keterangan dari dosen juga saya ambil, dan lain-lainnya yang menjadikan atau menjadi rujukan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Kemudian lebih lanjut, agar kita lebih sistematis dalam pembahasan, maka ada 6 poin yang nanti akan dijelaskan dari kajian di pagi hari ini. Poin yang pertama adalah muqaddimah. Poin yang pertama adalah muqaddimah. Poin yang kedua terkait dengan ahwalul muslimin fi jaziratil Arabi khasatan wa fil alamil islami 'ammatan, siyasiyatan, diniyatan, iqtisadiyatan wa ta'limiyatan. Yakni keadaan umat Islam yang lebih khusus di Jazirah Arab, dan keadaan umat Islam secara umum di berbagai belahan dunia Islam lainnya, ditinjau dari sisi politik, keagamaan, ekonomi, dan pendidikan. Inilah yang akan dijelaskan pada poin yang kedua. Kita akan jelaskan tentang gambaran bagaimana umat Islam, bagaimana keadaan umat Islam pada abad ke-12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi, baik di Jazirah Arab lebih khusus dan di seluruh belahan dunia Islam secara umum. Ditinjau dari sisi politik, ditinjau dari sisi keagamaan, ditinjau dari sisi ekonomi dan pendidikan Islam. Kemudian kita akan melanjut kepada poin yang ketiga terkait dengan negara-negara yang ada di sekitar Jazirah Arab pada abad 12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi. Maka kita akan terangkan pada poin ketiga ini terkait dengan 3 kerajaan besar ketika itu. Yang pertama, kerajaan Al-Utsmaniyah, kerajaan Turki Utsmani. Jadi bagaimana keadaan kerajaan Turki Utsmani, bagaimana politik mereka ketika itu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kerajaan As-Safawiyah, kerajaan As-Safawiyah, yaitu kerajaan Syiah di negeri Persia atau Iran yang sekarang ini. Bagaimana kita lihat kerajaan tersebut,
dipandang dari sisi politik dan keagamaannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kerajaan Mongol di India. Kerajaan Mongol di India. Maka inilah 3 kerajaan besar ketika itu, di mana kerajaan yang pertama yakni kerajaan Turki Utsmani mewakili secara umum yakni mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kerajaan Safawiyah yang mewakili keyakinan Syiah atau Rafidhah ketika itu. Dan yang ketiga, kerajaan Mongol di India yang mewakili keyakinan Sufi atau tasawuf atau tarikat ketika itu. Dan kita tambahkan dalam hal ini pada poin ketiga terkait dengan Al-Hijaz. Al-Hijaz, kalau disebut Al-Hijaz maka bermakna Mekah dan Madinah. Sekali lagi, kalau disebut Al-Hijaz maka identik dengan Mekah dan Madinah. Yani bagaimana keadaan Mekah dan Madinah ketika itu dilihat dari sisi politiknya, keagamaannya, dan seterusnya. Nah, ini semua terkait dengan poin yang ketiga yang akan dijelaskan. Kemudian poin yang keempat, As-Sirah Az-Zatiyah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yani biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita akan jelaskan mulai dari nasabnya, kelahirannya, dan tempat kelahirannya sekaligus. Kemudian bagaimana beliau belajar Islam, bagaimana terkait dengan rihlah atau perjalanan dalam rangka menuntut ilmu beliau, siapa guru-gurunya, kemudian apa karangan-karangan beliau, dan seterusnya. Maka ini kita jelaskan dalam poin yang keempat terkait dengan biografi singkat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian poin yang kelima terkait dengan akidah dan dakwah beliau rahimahullah. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana akidah beliau. Apakah akidah beliau lurus ataukah menyimpang? Dan bagaimana pula dakwah beliau rahimahullah? Apakah dakwah beliau sesuai dengan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat ataukah dakwah yang menyimpang? Maka ini akan dijelaskan pada poin yang kelima. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam terkait dengan pengaruh dari dakwah beliau rahimahullah, dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Bagaimana penyebaran dakwah beliau bahkan sampai ke negeri ini, bahwa dakwah salaf, dakwah beliau sampai ke negeri ini. Kita akan jelaskan secara singkat pada poin yang terakhir, poin yang keenam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan poin-poin yang akan kita jelaskan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Badrus Salam mengenai syubhat-syubhat dan bantahan-bantahan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan muqaddimah. Poin yang pertama adalah muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri yang telah tersebar berbagai macam kezaliman. Di antaranya adalah kesyirikan dan kezaliman-kezaliman lainnya yang tersebar di negeri tersebut. Maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, dan Allah katakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga keadaan masyarakat negeri Mekah ketika itu secara umum, keadaan manusia secara umum ketika itu,
Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 164 dan juga surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan mereka, yakni manusia, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka dalam keadaan dhalalum mubin, yakni kesesatan yang nyata. Maka ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh Imamul Mufassirin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau dalam menafsirkan ayat wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, kata beliau wa in kanu min qablu ay min qabl hadzal rasul, yakni manusia sebelum diutusnya rasul tersebut, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalim mubin, yaitu la fi ghayyin wa jahlin zahir jaliyin bayyin likulli ahadin, yakni manusia dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, awam, sesat yang nyata bagi setiap manusia yang melihatnya. Jadi jelas dari ayat yang mulia ini bahwa keadaan manusia sebelum diutus Nabi Muhammad SAW adalah dalam keadaan yang sesat. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah tuhan-tuhan yang banyak selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia bahkan, maka ini merupakan petunjuk, ini merupakan karunia yang besar, nikmat yang besar bagi seluruh manusia. Dengannya manusia mendapatkan petunjuk, manusia mendapatkan cahaya Islam. Maka dengan demikian Rasulullah SAW menjelaskan agama Islam seluruhnya dari A sampai Z sehingga beliau wafat, dan agama Islam tentunya telah sempurna jauh sebelum beliau wafat. Kurang lebih 2 bulan sebelum beliau wafat, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada tahun ke-10 Hijriyah, haji perpisahan, dengan turunlah ayat yang mulia yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Dengan demikian bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, jelaslah bagi kita bahwa agama Islam agama yang telah sempurna. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, maka diteruskan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara mereka adalah Al-Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka umat Islam ketika itu masih berada pada agamanya yang lurus, kebenaran mendominasi, sunnah-sunnah Nabi banyak dipahami oleh manusia ketika itu. Belum ada penyimpangan-penyimpangan kecuali sedikit pada zaman tersebut. Maka ketika abad demi abad berlalu, semakin banyaklah penyimpangan, semakin banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak umat Islam yang melakukan bid'ah-bid'ah, keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah pepatah mengatakan, kullama kana al-ahdu bir rasuli aqrab fasawabu aghlab. Zaman
atau masa yang lebih jauh dari masanya Rasul, maka sekali lagi bahwa zaman atau masa yang lebih dekat kepada zamannya Rasul atau masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kebenaran lebih mendominasi. Suatu masa atau zaman atau waktu yang lebih dekat kepada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kebenaran lebih mendominasi. Maka kita lihat pada zaman sahabat, masanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jelas-jelas kebenaran lebih mendominasi. Kemudian masa setelahnya yaitu masa tabi'in, kemudian generasi ketiga tabi'ut tabi'in dan seterusnya, yakni kebenaran masih banyak, namun dengan demikian tentunya sedikit demi sedikit penyimpangan muncul, kesyirikan, bid'ah-bid'ah muncul pada zaman-zaman tersebut. Maka ketika kita tarik zaman, yakni zaman kita tarik jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan bahwa agama Islam, ajaran Islam betul-betul sebagai ajaran yang asing, asing di telinga masyarakat, asing pada pandangan masyarakat. Maka inilah zaman yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam datang dalam keadaan asing, kemudian akan kembali asing sebagaimana awalnya, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Maka kita lihat pada abad ke-12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi, keterasingan ajaran Islam betul-betul nampak sekali, di mana manusia ketika itu banyak yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang berbuat bid'ah jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah bangsa jin, menyembah pohon, dan seterusnya dan seterusnya. Maka inilah yang terjadi pada abad tersebut sebelum kelahiran mujaddid pembaharu Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan agamanya rusak begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap abad mujaddid atau pembaharu dalam agama Islam, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddid laha dinaha." Sungguhnya Allah akan mengutus, akan membangkitkan seorang mujaddid, seorang pembaharu dalam agama Islam pada setiap abad, pada setiap abadnya, yang dengannya agama Islam dapat diperbaharui kembali. Jadi ini merupakan kabar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap abad tentu ada mujaddid, ada pembaharu Islam. Maka pada abad ke-12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi, pembaharu Islam, pembaharu agama Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah yang dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu agama Islam pada abad 12, maka di antara persaksian ulama-ulama Islam dunia
di antara persaksian ulama-ulama Islam dunia yang menjelaskan bahwa beliau rahimahullah adalah seorang mujaddid, seorang membaharui Islam pada abad 12. Di antaranya adalah perkataan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha menyebutkan hal ini di dalam kitab Tarikh Al-Imam Muhammad Abduh, sejarah Al-Imam Muhammad Abduh. Kata beliau rahimahullah, kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mujaddidan lil Islam fi bilad Najd bi irja'i ahlihi 'ani syirk wal bid'ah allati fashat fihim ila tauhid was sunnah. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang pembaharu dalam agama Islam di negeri Najd. Negeri Najd, makna Najd adalah Riyadh, kota Riyadh dan sekitarnya. Jadi tengah-tengah kerajaan Arab Saudi itu dahulu disebut dengan Najd. Adapun kota Mekah dan Madinah disebut apa? Hijaz, wilayah Hijaz. Adapun kota Riyadh dan sekitarnya maka disebut sebagai wilayah Najd. Maka kata Syekh rahimahullah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai pembaharu dalam agama Islam di negeri Najd, dan beliau telah mengembalikan penduduknya dari perbuatan syirik dan bid'ah-bid'ah yang tersebar ketika itu kepada tauhid dan sunnah. Dan ini merupakan pengakuan, ini merupakan keterangan dari ulama Islam, yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Atau lebih lanjut kita terangkan dari keterangan yang kedua, yaitu dari keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baz mengenai Syekh Muhammad At-Tamimi sebagai seorang mujaddid, sebagai pembaharu Islam. Apa kata beliau? Wa kana min jumlati haula'il a'immah al-muhtadin wad-du'atil muslihin al-imam al-allamah al-habr al-fahamah mujaddid man darasa min ma'alimil Islam fil qarni tsani ashar wad-da'i ila sunnati khairil bashar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali tayyiballahu tarah wa akrama fil jannati mathwah. Kata beliau rahimahullah bahwa di antara para ulama yang mendapatkan petunjuk, di antara para dai yang memperbaiki umat, al-imam al-allamah mujaddid yang ada di dunia Islam pada abad ke-12 Hijriyah, seorang dai yaitu penyeru kepada sunnah Rasulullah SAW, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Semoga Allah mensucikan roh beliau dan memuliakan beliau dengan surganya, menempatkan beliau di surganya. Maka ini merupakan keterangan dari Syekh bin Baz tentang seorang mujaddid pada abad ke-12 Hijriyah yang bernama siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Maka cukup bagi kita dua keterangan ulama besar Islam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua terkait dengan muqaddimah. Maka sekali lagi bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagai seorang mujaddid Islam pada abad ke-12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi rahimahullah ta'ala. Kemudian sekarang kita menuju kepada pembahasan dari poin yang kedua tentang keadaan umat Islam secara khusus di Jazirah Arab dan keadaan umat Islam secara umum di negeri-negeri Islam lainnya di dunia ini.
dilihat dari sisi kehidupan politik, kemudian dari sisi keagamaan, kemudian perekonomian dan pengajaran. Yang pertama terkait dengan keadaan umat Islam secara umum di belahan dunia Islam, di negeri-negeri Islam yang ada pada waktu itu, dan lebih khusus di Jazirah Arab ketika itu, yakni lebih khusus lagi di daerah Najd, wilayah Najd, wilayah kelahiran dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kalau dilihat yang pertama dari sisi kehidupan politik, bahwa umat Islam dari sisi kehidupan politik adalah keadaan yang sangat buruk sekali. Umat Islam terpecah-pecah, bercerai-berai ketika itu, tidak bersatu. Maka kita lihat di wilayah Najd, tempat kelahiran atau wilayah Syekh Muhammad At-Tamimi ini, bahwa di wilayah tersebut terbagi-bagi, terkotak-kotak, terdapat suku-suku yang berdiri sendiri, terdapat kerajaan-kerajaan kecil, kalau bisa kita katakan demikian, atau kekuatan-kekuatan kecil seperti di wilayah Dir'iyah, kemudian di wilayah Uyainah, dan wilayah-wilayah lainnya di daerah Najd tersebut. Maka dengan demikian, inilah keadaan secara umum. Siapa yang kuat mengalahkan yang lemah. Siapa di antara mereka yang kuat menindas yang lemah. Maka ini keadaan politik umat Islam ketika itu. yakni betul-betul dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Kemudian sisi yang kedua, yaitu sisi agama. Kalau kita melihat keadaan umat Islam dari sisi kehidupan agama, maka kita bisa melihat pada abad tersebut di mana umat Islam betul-betul jauh dari agamanya, menyimpang jauh dari agamanya. Banyak di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bangsa jin, dan seterusnya, meminta kepada orang yang sudah mati, menyembah kubur dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan berbagai macam bid'ah, hal-hal yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keadaan umat Islam dari sisi kehidupan keagamaan, betul-betul jauh dari petunjuk Nabi, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi kehidupan keagamaan. Dan mereka sangat ta'assub sekali dengan, atau fanatik sekali dengan mazhab mereka masing-masing. Ada yang fanatik terhadap mazhab Imam Ahmad, fanatik terhadap mazhab Imam Malik, dan seterusnya. Inilah keadaan umat Islam dari sisi kehidupan keagamaan. Kemudian yang ketiga kita lihat, yaitu dari sisi perekonomian. Dari sisi perekonomian, terutama di wilayah Najd, adalah wilayah yang gersang, ya, wilayah yang gersang, wilayah yang tidak subur. Kalau wilayah yang subur itu dominan adalah di wilayah timur, di wilayah timur seperti Al-Ahsa dan wilayah-wilayah timur lainnya dari Jazirah Arab. Maka banyak di antara mereka yang berdagang atau berniaga ke arah timur, ke arah timur ketika itu. Jadi jelas-jelas wilayah Najd adalah wilayah yang gersang dan sebetulnya adalah wilayah yang tidak tepat untuk dijadikan sebagai sentral perekonomian. Karena jelas-jelas mereka adalah orang yang tidak bisa mengandalkan, yakni ada dari hasil buminya. Karena betul-betul wilayah yang gersang, maka tidak bisa mereka yakni bercocok tanam atau pertanian dan lain sebagainya. Maka ini terkait dengan perekonomian. Kemudian sisi yang keempat,
yaitu sisi pengajaran atau pendidikan. Kalau tadi kita mengetahui dari sisi ekonomi saja mereka sudah susah, sudah sulit, artinya dalam hal ini bagaimana mereka belajar agama, bagaimana mereka bisa belajar agama, soal perut saja mereka masih kesulitan. Soal perut saja mereka masih kesulitan. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwa yakni pendidikan atau pengajaran di wilayah Najd adalah syibhul ma'dum, hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Dan memang ketika itu beberapa tempat yang menjadi sentral pendidikan umat Islam seperti Mekah dan Madinah dan wilayah-wilayah lainnya memang ada, yakni ulama-ulama Islam yang mengajarkan agama Islam seperti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau wilayah-wilayah lainnya seperti Basrah dan lain sebagainya. Maka itulah tempat-tempat pendidikan atau pengajaran agama Islam ketika itu yang masyhur ketika itu. Adapun di wilayah Najd sendiri betul-betul tidak ada, atau bisa kita katakan syibhul ma'dum, hampir-hampir tidak ada pengajaran dan pendidikan di wilayah tersebut, karena dari sisi kehidupan ekonomi saja mereka sudah susah, sudah sulit bagaimana mereka berpikir untuk belajar ilmu agama, belajar agama dalam hal ini. Maka inilah terkait dengan gambaran secara umum keadaan umat Islam sebelum kelahiran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah pada abad 12 Hijriyah atau pada abad 17 Masehi. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mendengar keterangan dari orang-orang yang mengetahui keadaan umat Islam ketika itu. Maka dalam hal ini banyak sekali keterangan-keterangan ahli ilmu, bahkan dari orang misionaris, dari para misionaris mustasyriqin, orientalis. Mereka mengetahui bagaimana keadaan umat Islam pada abad 12 Hijriyah. Ya, seperti yang dikatakan oleh penulis Amerika Stoddard, kata beliau tentang keadaan umat Islam pada abad 12 Hijriyah dalam buku yang beliau tulis di bawah judul Al-Yaqzah Al-Islamiyah. Kata beliau, fil qarni al-thamin ashar al-miladi kana al-alam al-islami qad balagha min at-tada'du' a'zam mablagh wa min at-tadanni wal-inhitat أعمق درجة فأربت جو وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورجى من أرجائه وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب العربي واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات وماتت الفضيلة في الناس wasad al-jahl wantafa'at qabasat al-ilm ad-da'ilah, dan seterusnya. Jadi buku beliau ini diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ijaj Nuwaihid dan beberapa ta'liq dari Syakib Arslan. Maka penulis Amerika ini menjelaskan bahwa betul-betul pada abad tersebut, yakni abad kemunduran umat Islam, di mana tersebar kerusakan akhlak umat Islam, kerusakan dari ibadah-ibadah mereka, dan seterusnya. Maka ini inti dari ucapan beliau dalam kitabnya tersebut. Maka apalagi terkait dengan keterangan-keterangan ulama Islam yang ada pada zaman itu, yang jelas-jelas mengetahui keadaan umat Islam yang sebenarnya pada abad 12 Hijriyah, abad 17 Masehi tersebut. Ini orang misionaris saja mengetahui, orang di luar Islam saja mengetahui keadaan umat Islam yang sebenarnya pada zaman tersebut. Baiklah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menuju kepada poin yang ketiga,
yaitu terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada atau negara-negara yang ada ketika itu yang berada di sekitar Jazirah Arab pada abad 12 Hijriyah. Yang pertama adalah kerajaan Turki Utsmani. Kita akan melihat bagaimana kerajaan Turki Utsmani pada saat itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan kerajaan Safawiyah Ar-Rafidiyah di negeri Persia, Iran yang ada sekarang. Dan yang ketiga, kerajaan Mongol di India. Maka seperti yang tadi saya jelaskan di awal pembahasan bahwa kerajaan Turki Utsmani bisa dikatakan sebagai kerajaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun telah dinodai dengan berbagai hal yang menyimpang, seperti bahwa kerajaan Turki Utsmani sangat mendukung akidah Sufi, sangat-sangat mendukung akidah Sufi. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Safawiyah. Nah, ini mewakili keyakinan Syiah Rafidah ketika itu. Mewakili keyakinan Syiah Rafidah ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan apa? Kerajaan apa tadi? Kerajaan Mongol di India yang mewakili keyakinan Sufi atau tasawuf ketika itu. Maka inilah yang akan kita jelaskan secara singkat tiga kerajaan besar yang ada pada saat itu. Kerajaan yang pertama adalah kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah. Jelas-jelas kerajaan Turki Utsmani mulai surut kekuatannya, mulai surut kekuasaannya, di mana kerajaan-kerajaan Nasrani, kerajaan-kerajaan Nasrani ketika itu berusaha menghancurkan kerajaan Turki Utsmani. Di antaranya adalah kerajaan Rusia, Jerman dan lain sebagainya. Maka pada tahun 1110 Hijriyah atau tahun 1699 Masehi diadakan perjanjian bahwa Turki Utsmani menaikkan perjanjian, yakni dengan yang disebut dengan perjanjian Karlovetsky, perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Rusia dan seterusnya, bahwa Turki Utsmani betul-betul kerajaan yang telah kalah di hadapan mereka. Maka dengan demikian pada zaman itu, pada abad ke-12 Hijriyah, Turki Utsmani mengalami kemundurannya dan seterusnya sampai kita saksikan di awal-awal abad 19 tentang kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Maka dengan demikian bahwa kerajaan Turki Utsmani yang sebenarnya mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun karena mereka telah jauh dari petunjuk agama Islam yang sebenarnya, maka mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Negeri-negeri Islam yang mereka kuasai dikuasai oleh orang-orang non-Muslim ketika itu. Ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai oleh Rusia dan seterusnya. Maka dengan demikian bahwa kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran yang luar biasa pada zaman itu, pada waktu itu. Dan kita ketahui bahwa wilayah Najd, daerah Najd bukanlah wilayahnya Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani dalam lingkup Jazirah Arab lebih menguasai wilayah Hijaz. Menguasai wilayah Hijaz, yakni wilayah Mekah dan Madinah ketika itu, yang diwakili oleh perwakilannya di negeri Mesir, di wilayah Mesir. Maka wilayah Najd atau negeri Najd tidak dikuasai sama sekali oleh Turki Utsmani,
Tidak ada pengaruhnya sama sekali dari kerajaan Turki Utsmani. Maka ini perhatikan dengan baik. Dari sini kita akan mengetahui nanti pada pembahasan yang kedua oleh Ustaz Badrus Salam terkait dengan syubhat, maka hal ini akan dijelaskan kembali insyaallah taala, bahwa sekali lagi bahwa wilayah Najd atau daerah Najd bukanlah kekuasaan dari Turki Utsmani, karena betul-betul wilayah yang gersang, wilayah yang tandus. Buat apa Turki Utsmani mengurusi wilayah yang tandus, menguasai wilayah yang gersang? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Maka ini terkait dengan wilayah Najd yang bukan merupakan wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Safawiyah Rafidiyah. Ini mewakili akidah Syiah. Kerajaan tersebut mewakili keyakinan Syiah atau akidah Syiah Rafidah. Maka kerajaan Safawiyah yang jelas-jelas kerajaan yang memiliki akidah Syiah atau Rafidah menguasai wilayah Persia ketika itu. Dan kerajaan Safawiyah karena jelas-jelas bertentangan dengan akidah dari kerajaan Turki Utsmani yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka kerajaan Safawiyah sangat membenci kerajaan Turki Utsmani, sangat membenci dan memerangi umat Islam di wilayah-wilayah Turki Utsmani ketika itu. Maka ini sekelumit tentang kerajaan Safawiyah Rafidiyah di negeri Persia atau Iran yang ada sekarang ini. Kemudian kerajaan yang ketiga adalah kerajaan Mongol di India yang mewakili akidah sufi atau tasawuf atau tarikat dalam hal ini. Maka dengan demikian sama halnya dengan kerajaan Mongol, sama halnya dengan kerajaan Safawiyah yang jelas-jelas membenci kerajaan Turki Utsmani, tidak senang dengan mereka yang berkeyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, memerangi umat Islam. Dan kerajaan tersebut juga mengalami kemundurannya sebagaimana kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Terdapat perang saudara di antara mereka sehingga orang-orang Hindu di India menguasai umat Islam, menguasai kerajaan Mongol di India. Maka kita saksikan di India mayoritasnya adalah orang-orang Hindu yang berkuasa. Umat Islam terjepit, umat Islam terintimidasi, sebagaimana halnya umat Islam di negeri Iran yang ada sekarang. Umat Islam atau Sunni yang ada sekarang adalah orang-orang yang terdesak, orang-orang yang terintimidasi oleh pemerintah Syiah atau Rafidhah yang ada sekarang ini. Maka ini sekelumit tentang kekuatan-kekuatan yang ada pada abad 12 Hijriyah, kerajaan-kerajaan yang ada pada abad 12 Hijriyah. Dan bisa kita tambahkan di sini terkait dengan Hijaz, yakni kota Mekah dan Madinah, yang ketika itu kota Mekah dan Madinah dipimpin oleh para asyraf, al-asyraf, ini orang-orang yang kata mereka adalah orang-orang mulia, keturunan Nabi Muhammad SAW, di mana mereka memimpin Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Maka mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas telah rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak dakwahnya, karena terbukti bahwa di negeri Mekah dan Madinah ketika itu tersebar berbagai macam kesyirikan. Kubur-kubur disembah oleh kaum muslimin, mereka menyembah pohon, batu dan lain sebagainya, dan itu dibiarkan oleh para asyraf dan juga dibiarkan oleh para penguasa Turki Utsmani ketika itu, yang jelas-jelas sangat lemah keadaan mereka, lemah agama, lemah akidah, lemah manhaj, lemah dakwah, dan lemah segala-galanya. Maka mereka tidak bisa meluruskan dan mengembalikan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka inilah yang kita lihat di negeri Mekah dan Madinah atau wilayah Hijaz yang ada ketika itu, di mana kubur Nabi juga disembah. Mereka tawaf mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai penyimpangan lainnya yang ada di Madinah dan di Mekah
ketika itu. Maka inilah gambaran terkait dengan Hijaz atau Mekah dan Madinah, dan sebelumnya 3 kerajaan yang ada pada abad tersebut. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menuju kepada pembahasan As-Sirah Az-Zatiyah, yakni biografi singkat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, biografi singkat beliau. Maka kalau dilihat dari buku ini tentunya tidak ada secara gamblang, tidak disebutkan sejarah atau biografi dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka kita sebutkan terkait dengan biografi beliau rahimahullah taala bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga yang dipenuhi dengan ilmu, karena kita mengetahui bahwa bapaknya beliau yaitu Abdul Wahhab bin Sulaiman merupakan qadhi, yakni hakimnya kota Uyainah ketika itu. Dan sebelum Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, yakni bapaknya beliau Sulaiman At-Tamimi merupakan hakim wilayah Najd, hakim wilayah Najd secara keseluruhan ketika itu, lebih khusus Uyainah. Maka dengan demikian bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi terlahir dari keluarga para pembesar, para ulama wilayah Najd ketika itu. Jadi betul-betul Syekh Muhammad At-Tamimi terlahir dari keluarga ilmiah, yang mana bapak dan kakeknya merupakan ulama negeri tersebut. Maka sekarang kita sebutkan nasabnya terlebih dahulu. Nasab dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad, dan seterusnya. Kalau saya sebutkan sampai akhir ini tentunya memakan waktu, karena disebutkan panjang sekali nasab beliau sampai kepada Adnan, ya Adnan, anak dari keturunan dari Ismail alaihi salam. Maka inilah yang terkait dengan nasab beliau, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Kemudian tentang tanggal atau kelahiran beliau dan tempat kelahiran beliau, bahwa Syekh Muhammad dilahirkan di negeri Uyainah, menurut pendapat yang sahih di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriyah. Ini kalau Hijriyahnya adalah 1115 Hijriyah, dan Masehinya adalah 1694 Masehi. 1694 Masehi. Jadi kalau kita hitung sampai detik ini, sampai zaman sekarang 2007, sudah berapa tahun ini dari kelahiran beliau rahimahullah? Sudah berapa tahun? Dari 1694 sampai tahun kita sekarang ini 2007, berarti sudah mencapai kurang lebih 313 tahun. Yakni 13 abad yang silam kurang lebih, lahirlah mujaddid Islam, pembaharu Islam yang mulia ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan beliau dilahirkan di kota Uyainah.
Kemudian beliau belajar agama langsung kepada bapaknya yang merupakan ulama juga sebagai hakim kota Uyainah atau negeri Uyainah ketika itu, dan beliau sudah dapat menghafalkan Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Jadi beliau adalah anak yang sangat cerdas sekali. Syekh Muhammad ini adalah anak yang sangat cerdas, dan kecerdasannya sudah dapat dilihat oleh sang ayah. Ketika itu beliau belajar berbagai disiplin ilmu oleh sang ayah, dengan sang ayah dan juga dengan paman beliau Syekh Ibrahim At-Tamimi. Maka sebelum berusia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran Al-Karim, dan sebelum berusia 12 tahun beliau sudah berusia baligh. Dan pas ketika berusia 12 tahun bapaknya, yakni Syekh Abdul Wahab At-Tamimi, menikahkan anaknya ketika Syekh Muhammad berumur 12 tahun. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi menikah ketika berumur berapa? 12 tahun. Karena jelas dilihat oleh sang ayah, anak yang cerdas, penuh dengan tanggung jawab, dapat menjadi imam salat, dan seterusnya. Bahkan sang ayah mengaku mendapatkan berbagai macam manfaat dari sang anak ini. Karena beliau ketika masih kecil itu sangat semangat sekali belajar agamanya, mempelajari hadis-hadis Nabi, tafsir, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Maka dengan demikian sang ayah mendapatkan berbagai macam faidah atau manfaat dari sang anak ini, rahimahullah ta'ala. Kemudian pada usia 12 tahun ketika Syekh Muhammad menikah di usia 12 tahun, maka beliau meminta kepada sang ayah untuk diizinkan pergi haji. Maka pergilah Syekh Muhammad At-Tamimi ke negeri Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 12 tahun, dan menetap setelah menyelesaikan ibadah haji, menetap di kota Madinah selama 2 bulan kurang lebih untuk menimba ilmu agama kepada para ulama yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Maka beliau belajar tauhid dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Maka dengan demikian semakin besarlah beliau, semakin semangat beliau, dan pengaruh yang hebat pada diri beliau terkait dengan tauhid, terkait dengan ilmu-ilmu agama lainnya yang sangat membekas pada diri beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian secara singkat bahwa beliau belajar ilmu kembali ke Hijaz, Mekah dan Madinah, kemudian ke negeri Basrah dan negeri-negeri Islam lainnya, menimba ilmu kepada para ulama ketika itu yang ada pada zaman tersebut. Maka inilah yang terkait dengan rihlah ilmiah beliau, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama. Dan bisa kita bayangkan bagaimana transportasi yang ada pada zaman itu. Paling tidak dengan unta atau dengan yang semisalnya, dan kalau tidak ada dengan berjalan kaki, berhari-hari berjalan kaki guna menimba ilmu agama. Maka inilah yang kita lihat pada zaman tersebut, pada zaman Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita sebutkan, yakni di antara karangan beliau atau buku-buku beliau, di antara karya-karya ilmiah yang beliau tulis pada zamannya, yang pertama adalah kitab tauhid. Kitab tauhid. Dan ini merupakan kitab yang luar biasa, banyak disyarah atau dijabarkan oleh para ulama. Dan kita saksikan pada zaman sekarang bahwa buku tersebut beredar di berbagai penjuru dunia, di negeri-negeri Islam terutama. Maka ini menunjukkan tentang keikhlasan beliau di dalam menulis karya ilmiah. Kemudian di antara karya ilmiah lainnya adalah Kashfus Syubhat, kitab Kashfus Syubhat. Kemudian sebelum kita jelaskan buku-buku beliau yang lain, bahwa beliau menulis kitab tauhid itu di wilayah Huraymila.
di wilayah atau daerah yang namanya Huraymila. Kemudian kitab beliau lainnya adalah kitab Ushulul Iman. Kemudian kitab Fadailul Islam. Dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau lainnya yang beliau tulis. Sekali lagi, masih banyak lagi kitab-kitab beliau lainnya yang beliau tulis. Kemudian terkait dengan wafatnya beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi wafat di wilayah Dir'iyah, di wilayah Dir'iyah pada hari Senin di akhir bulan Syawal. Hari Senin di akhir bulan Syawal tahun 1206 Hijriyah. 1206 Hijriyah. Jadi kurang lebih berapa umur beliau? Dari kelahiran beliau 1115 Hijriyah sampai beliau wafat tahun 1206 Hijriyah. Kira-kira umur beliau adalah 91 atau 92. Umur beliau 91 atau 92 rahimahullah ta'ala. Maka ini terkait dengan hari wafatnya atau tanggal dari wafatnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita menuju kepada poin yang kelima, yaitu akidah dan dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Secara singkat, terkait dengan akidah beliau rahimahullah adalah akidah salafus salih, akidahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau sangat terpengaruh dengan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama salaf lainnya rahimahumullah ta'ala. Jadi beliau adalah orang yang sangat mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak membaca karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama salaf lainnya. Maka otomatis bahwa akidah beliau adalah akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang lurus. Maka bisa dibuktikan sendiri dengan melihat karya-karya ilmiah beliau yang beliau tulis pada masa beliau. Maka semuanya itu menunjukkan tentang akidah beliau yang lurus, akidah beliau yang lurus, agama beliau yang sahih. Kemudian terkait dengan dakwah beliau juga demikian, bahwa beliau berusaha mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, bahwa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah beliau, dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang ditopang oleh penguasa Dir'iyah Al-Amir Muhammad bin Saud, mendapatkan posisi di hati kaum muslimin, khususnya di wilayah Najd ketika itu, wilayah Najd dan sekitarnya ketika itu. Dan tersebarlah dakwah salaf, dakwah Islam yang murni ketika itu di wilayah Najd dan sekitarnya. Kaum muslimin di Hijaz, Mekah dan Madinah, mereka berpaling dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dakwah mubarakah
dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Maka ini sekali lagi terkait dengan keterangan singkat dari poin yang kelima tentang akidah dan dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang akan kita jelaskan pada kajian di pagi hari ini adalah mengenai dampak dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dunia Islam. Maka tentang dampak atau pengaruh dari dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi bisa kita saksikan apakah di Mesir, di negeri Syam, di Irak, di Afrika, di Asia, atau bahkan di negeri kita sekarang ini, di Indonesia, maka dakwah salafiyah, dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi ini sudah menyebar ketika itu. Terbukti kita lihat di negeri yang tercinta ini, negeri kita, dari dampak atau pengaruh dakwah Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita kenal di antara pejuang-pejuang Islam di negeri ini, yaitu Imam Bonjol. Kemudian yang lainnya, di mana mereka menunaikan ibadah haji dan sekaligus menimba ilmu kepada ulama-ulama negeri Mekah dan Madinah yang ada ketika itu, dan jelas-jelas wilayah Hijaz ketika itu sudah terwarnai dengan dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka otomatis bahwa Imam Bonjol dan pejuang-pejuang Islam yang ada pada saat itu yang seakidah, semanhaj, menyebarkan akidah Islam yang sebenarnya, akidah salaf, yang jelas-jelas mereka berguru kepada para ulama, ulama Mekah, ulama Madinah, yang para ulama-ulama tersebut mendapatkan warisan ilmu dari ulama-ulama sebelumnya, sampai bisa kita telusuri sampai kepada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka ini terkenal, ini yang kita saksikan, ini yang kita lihat di negeri ini, bahwa dakwah salaf sudah ada sekian abad yang silam di negeri ini. Dakwah salaf sudah ada sekian abad yang silam di negeri ini. Maka di antaranya tadi yang dibawakan oleh Imam Bonjol atau yang semisalnya, yang seakidah dengan beliau atau semanhaj dengan beliau, maka inilah dampak dan pengaruh dari dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, 6 poin dari muqaddimah sampai poin yang ke-6, yaitu pengaruh dan dampak dari dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi. Maka sekarang kita akan mendengarkan dari Al-Ustaz Badrus Salam terkait dengan syubhat-syubhat dan bantahan-bantahan yang ditujukan kepada dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, sebelum kita membahas tentang syubhat, harus antum ketahui bahwa firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat. Harus antum ketahui bahwa firqah Wahabiyah adalah firqah yang sesat. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa demikian? Mungkin yang pro ya akan merasa marah, bagaimana Wahabi sesat? Dan mungkin yang kontra akan tertawa, ya, gembira bahwa Wahabi itu sesat. Akan tetapi tentunya harus kita pahami dulu mengenai sejarah penamaan Wahabiyah itu, agar kita bisa mengetahui dari situ tentang mengapa disebut Wahabiyah, apa dibalik Wahabiyah, dan siapa yang menyebarkan nama Wahabiyah itu. Coba kita dengarkan sebuah dialog yang terjadi antara Syekh Muhammad bin Sa'ad Asywair, seorang ulama Saudi Arabia, bersama para tokoh-tokoh ulama terkemuka di Maroko atau Maghrib. Kata beliau, di tahun 1407 Hijriah, kebetulan aku ada tugas menuju sebuah negeri yang bernama Mauritania. Kemudian aku pun pergi ke Senegal. Setelah itu, ya, kami pun singgah di sebuah negeri yang bernama Kerajaan Maroko selama 6 hari di sana. Di suatu hari, aku bertamu kepada salah seorang ustadz daripada ustadz dosen-dosen di jamiah pada waktu itu, universitas. Ya. Lalu kemudian terjadilah hiwar, diskusi. Lalu ya dia meminta kepada saya bagaimana kalau kita adakan sedikit diskusi seputar Wahabiyah. Akhirnya saya pun setuju. Kita akan bertemu di suatu hari, kita akan berbicara tentang ya Wahabiyah. Terjadilah pertemuan. Kemudian hadirin yang ada berkata kepada Syekh Muhammad bin Sa'ad Asywair, "Inna nuhibbul mamlakah." Kami sungguh sangat cinta kepada kerajaan Saudi Arabia itu. Bahkan jiwa-jiwa kaum muslimin dan hati-hati mereka senantiasa ingin pergi ke sana, ya, menuju Ka'bah. Bahkan di antara kami dan kalian jaraknya sangat dekat. Akan tetapi sayang, ya kalian di atas suatu madhab. Kalau kalian tinggalkan tentu lebih baik. Apa itu madhab Wahabi? Madhab Wahabi. Akhirnya Syekh Muhammad bin Sa'ad dengan tenangnya menjawab, "Qad yakun haliqa bi dhihni ma'lumat khati'ah." Mungkin kalian dapatkan kabar-kabar yang salah terhadap Wahabiyah, yang diambil dari selain masdar-masdarnya yang selamat. Baiklah, kata beliau, agar pemahaman kita bersatu, kita ya coba adakan diskusi ringan mengenai penamaan Wahabiyah.